Pemirsa, bencana alam dan kerusakan bumi menjadi momok mengerikan bagi seluruh penduduk bumi. Betapa tidak, beberapa tahun terakhir ini bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus hingga tsunami datang silih berganti bagaikan peluru-peluru panas yang siap menyerang setiap orang. Ribuan bahkan jutaan nyawa melayang akibat dahsyatnya bencana alam tersebut. Tak ada bencana yang tidak membuat kita sedih, tapi sesungguhnya bencana adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia lebih beriman kepadanya. Bencana juga sekaligus sebagai hukuman atas tindakan manusia yang kufur atas nikmat Allah melakukan berbagai kerusakan keseimbangan alam serta memuja kekafiran di dunia. Berikut hal-hal yang dapat mengundang bencana alam akibat perbuatan buruk manusia. Penyebab pertama adalah adanya sifat manusia yang tamak dan serakah yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem alam. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Rakusnya sifat manusia yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat jelas dengan terus-menerus dan makin tak terkendali melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa diimbangi perbaikan. Dalam surat Ibrahim ayat 7 tertulis, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti azabku sangat berat." Seperti halnya dalam kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar selalu mengucapkan Alhamdulillah baik ketika mendapatkan nikmat dari Allah maupun ketika dirundung musibah. Pemirsa, penyebab turunnya bencana berikutnya adalah telah merebaknya berbagai kemaksiatan dan dosa besar di dunia. Salah satunya yang paling parah dan berbahaya yaitu perbuatan zina yang telah dianggap wajar oleh sebagian besar orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila zina dan riba telah nampak di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk ditimpa azab Allah yang teramat berat." Hadis riwayat Tabarani. Sungguh perbuatan zina telah menjadi masalah yang begitu memilukan. Perbuatan zina tidak hanya akan membuat dosa bagi pelakunya saja. Zina ternyata juga bisa menimbulkan berbagai kerugian dan kerusakan bagi orang lain dan juga terhadap alam semesta. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk." Akibat buruk yang ditimbulkan zina tidak hanya berupa bencana dan kerusakan alam, namun juga azab berupa penyakit mematikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya salah satu dosa yang paling besar adalah berzina, dan salah satu dari 7 hal yang merusak manusia dan bumi adalah berbuat zina. Dan ada 5 hal yang menjadi penyebab suatu bencana, salah satunya adalah bila suatu kaum berbuat cabul dan zina, sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan. Maka mereka akan diserang oleh penyakit-penyakit yang belum pernah dialami kaum terdahulu mereka." Hadis riwayat Muslim. Hadis Rasulullah ini terbukti. Akibat makin merebaknya perzinahan dan pergaulan bebas, muncul berbagai penyakit menular yang mematikan, seperti lis. Semakin ironis karena berbagai penyakit tersebut juga menular kepada orang yang tidak melakukan perzinahan. Nauzubillah min zalik. Zina tentu saja dapat dicegah dan dihindari. Agar terhindar dari segala bencana dan azab dari zina, yang pertama adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendekatkan diri dengan Sang Khalik akan menjadi benteng diri yang kokoh dari berbagai perbuatan dosa. Yang kedua, pacaran termasuk perbuatan mendekati zina. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Sesungguhnya setan ada di antara mereka berdua." Hadis. Cara berikutnya adalah menjaga pandangan mata, terutama terhadap lawan jenis, karena dari keburukan menimbul tibala dan akan mereka peroleh. Di antaranya adalah para pemimpin yang menganggap kekuasaan sebagai keuntungan, pemimpin yang tidak menjalankan amanah rakyatnya, dan pemimpin yang rendah budi pekertinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini telah terbukti di negeri kita. Banyak para pemimpin yang sudah tak mampu lagi bersikap layaknya seorang pemimpin yang amanah.
Keserakahan para pemimpin bangsa inilah yang juga menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negara tersebut tak henti-hentinya dirundung musibah. Rasulullah bersabda, ada 7 orang yang bakal dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah sosok pemimpin yang adil dan pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Perjuangkanlah